Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 3 pembelajaran IPA kelas 5 tentang materi macam-macam sendi, kelainan pada tulang, dan penyebab gangguan kesehatan alat gerak. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa dapat menyebutkan macam-macam sendi. 2. Siswa dapat menyebutkan kelainan pada tulang. 3. Siswa dapat menyebutkan penyakit dan gangguan pada alat gerak. Kita lanjutkan ke materi ya. Apa itu sendi? Sendi adalah bagian tubuh yang menghubungkan tulang-tulang kita. Macam-macam sendi ada sendi putar, sendi engsel, sendi peluru, sendi plana, dan sendi geser. Mari anak-anak kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sendi putar. Sendi putar adalah sendi yang dapat digerakkan memutar. Contohnya antara tulang tengkorak dan tulang leher. Kedua adalah sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi yang hanya dapat digerakkan ke satu arah. Contohnya siku-siku dan lutut. Yang ketiga, sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang dapat bergerak ke semua arah. Contohnya antara tulang pinggul dan tulang paha. Yang keempat adalah sendi plana. Sendi plana adalah sendi yang dapat digerakkan kedua arah. Contohnya antara ibu jari dengan telapak tangan. Kelima, sendi geser. Sendi geser adalah sendi yang hanya dapat menggeser. Contohnya pergelangan kaki dan tangan. Kita lanjut ke macam-macam kelainan pada tulang. Yang pertama ada rakitis. Rakitis adalah kelainan tulang yang disebabkan kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Yang kedua ada osteoporosis. Osteoporosis adalah kelainan tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Osteoporosis biasanya dialami oleh orang lanjut usia. Untuk mencegah osteoporosis, dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang baik untuk tulang. Misalnya, makanan yang banyak mengandung vitamin D dan kalsium. Contoh bahan makanan yang banyak mengandung vitamin D dan kalsium adalah susu dan ikan. 3. Fraktura atau patah tulang. Fraktura atau patah tulang adalah kelainan pada tulang akibat kecelakaan baik kendaraan bermotor atau jatuh. Kelainan ini dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup atau patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot, dan fraktura yang terbuka atau patah tulang yang merobek atau menembus kulit dan otot. Keempat, lordosis. Lordosis adalah tulang belakang membengkok ke depan. Kelainan ini disebabkan kebiasaan duduk dan berjalan yang terlalu membusungkan dada ke depan. Kelima adalah kifosis. Kifosis adalah tulang belakang membengkok ke belakang. Kelainan ini disebabkan sikap duduk atau berdiri yang sering membungkuk. Terakhir adalah skoliosis. Skoliosis adalah tulang belakang membengkok ke kiri atau ke kanan. Kelainan ini biasanya disebabkan kebiasaan duduk dengan posisi miring atau mengangkat beban berat yang tidak seimbang antara bahu kiri dan bahu kanan. Tadi kita sudah belajar macam-macam kelainan pada tulang, sekarang kita lanjutkan belajar macam-macam kelainan pada otot. Yang pertama ada hipertrofi. Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena aktivitas berlebihan. Hipertrofi sering dimiliki oleh atlet binaraga. Yang kedua ada eutrofi. Eutrofi adalah kelainan otot yang terjadi sebagai akibat penurunan fungsi otot yang disebabkan karena otot mengecil, lemah, atau kehilangan kemampuan untuk berkontraksi. Ketiga, stiff atau kaku leher. Stiff atau kaku leher adalah kelainan otot yang terjadi karena adanya peradangan otot trapesius leher
akibat gerakan yang salah atau menghentak secara tiba-tiba. Yang keempat, kram atau kejang otot. Kram atau kejang otot merupakan kelainan yang terjadi karena kontraksi otot terus-menerus atau bekerja terlalu berat, sehingga otot mengejang dan terasa sakit. Yang kelima, tetanus. Tetanus merupakan kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Keenam, sakit pinggang. Sakit pinggang sering terjadi karena otot-otot dan ligamen di sekitar pinggang meregang. Nah, ini penyebab gangguan kesehatan alat gerak. Yang pertama, kelainan atau penyakit kelainan pada otot umumnya terjadi karena bawaan sejak lahir dan infeksi bakteri atau virus. Gangguan kesehatan otot dan tulang juga sering terjadi akibat kebiasaan yang salah, misalnya membaca buku dengan posisi tidur, membawa atau memikul beban yang terlalu berat, tidur dengan posisi yang tidak benar, menulis dengan posisi tubuh yang miring ke samping atau ke depan, dan berjalan dengan tubuh yang membungkuk. Itu tadi adalah beberapa penyebab gangguan kesehatan otot dan tulang yang bisa mempengaruhi kesehatan tulang kita nantinya. Untuk tugasnya, buku pendamping halaman 50-51, kegiatan 2, poin A tentang macam-macam sendi. Dan buku pendamping halaman 53, kegiatan 2, poin A tentang penyakit kelainan pada tulang. Tugas dikerjakan di buku pendamping, jangan lupa diberi hari dan tanggal. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.